Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kemampuan pengetahuan diri, penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Satria Sulistia Utama, yang kedua saya sendiri Silviana Nurhamidah, yang ketiga Ade Yurika Isti Megawati, yang keempat Ramadini Rudi Santoso, yang kelima Supriyatin Ardila. Dalam pembahasan kali ini terdapat 5 indikator. Yang pertama sadar diri, yang kedua metakognitif, yang ketiga penyesuaian diri sendiri, yang keempat reflektif, yang kelima bijak. Untuk pembahasan yang pertama yaitu sadar diri. Kesadaran diri adalah suatu kemampuan kognitif atau pengetahuan individu dalam memahami diri sendiri yang berkaitan dengan perasaan, perilaku, dan pemikiran. Kesadaran diri dapat diketahui dengan beberapa indikator. Yang pertama, mengenali perasaan dan perilaku diri sendiri. Yang kedua, mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang ketiga, mempunyai sikap mandiri. Yang keempat, dapat membuat keputusan dengan tepat. Yang kelima, tepat dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat, dan keyakinan. Yang keenam, dapat mengevaluasi diri. Pembahasan yang kedua mengenai metakognitif. Metakognitif adalah kemampuan berpikir yang proses berpikirnya terjadi pada diri sendiri. Metakognitif dalam konteks pembelajaran bahwa peserta didik mengetahui bagaimana untuk belajar, mengetahui kemampuan dan modalitas belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar efektif. Peranan metakognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, metakognitif dalam menentukan keberhasilan belajar. Yang kedua, membantu peserta didik dalam mengembangkan strategi belajar mengajar. Yang ketiga, membimbing peserta didik dalam mengembangkan kebiasaan mengelola diri sendiri. Pembahasan yang ketiga mengenai penyesuaian diri sendiri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan memenuhi kebutuhan lingkungan. Hal ini mencakup pemahaman kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan individu lainnya yang mempengaruhi proses pembelajaran mereka. Penyesuaian peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi minat pribadi mereka terhadap topik tertentu dan mencari sumber daya tambahan. Peserta didik dapat mengidentifikasi gaya belajar mereka seperti visual, auditori, dan kinestetik, dan menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Peserta didik juga dapat mengidentifikasi kebutuhan khusus mereka, seperti kebutuhan untuk lingkungan belajar yang tenang. Pembahasan yang keempat yaitu reflektif. Berpikir reflektif adalah kemampuan peserta didik memadukan pemahaman pengetahuan sebelumnya dalam menganalisis dan mengevaluasi masalah dengan pertimbangan matang untuk menarik kesimpulan. Berpikir reflektif dapat terjadi ketika peserta didik mengalami kebingungan, hambatan, atau keraguan dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi. Ada 3 tahap melatih peserta didik untuk berpikir reflektif. Yang pertama, mempersiapkan siswa untuk dapat menghadirkan kembali pengetahuan dan pengalamannya. Yang kedua, mengajak siswa untuk berpikir ulang dan menjelaskan perasaannya. Yang ketiga, mengevaluasi pengalamannya sebagai pemantapan diri. Pembahasan yang kelima mengenai bijak.
Bijak diartikan sebagai suatu kepandaian individu dalam menggunakan akal budinya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, bersamaan dengan pengintegrasian pikiran, perasaan, dan tingkah laku, serta adanya kemauan untuk mengevaluasi diri dalam menilai dan memutuskan suatu masalah, sehingga tercipta keharmonisan antara individu dan lingkungan. 5 karakteristik orang yang bijak. Yang pertama, kondisi spiritual, moral, atau bertakwa, religius, beriman, tutur kata, halus, lemah lembut, sopan santun, tabah, dan tegas. Yang kedua, kemampuan hubungan antar manusia, seperti murah hati, penyayang pada semua, mengayomi atau melindungi, pemaaf, penuh pengertian. Yang ketiga, kemampuan menilai dan mengambil keputusan, meninjau permasalahan dari berbagai sudut pandang, lebih memperhatikan kepentingan orang banyak, serta adil. Yang keempat, kondisi personal, seperti mawas diri, bertanggung jawab, konsekuen, dan percaya diri. Yang kelima, kemampuan khusus atau istimewa, cerdas atau kompeten, intuitif, berpengetahuan dan berwawasan luas, serta berempati. Sekian pemaparan dari kami, saya ucapkan terima kasih.